Hai teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah mau klik video ini. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, karena ini adalah video pertama aku di YouTube. Jadi aku akan perkenalkan diri. Nama aku Salisa. Hai, kenal ya. Aku adalah salah satu mahasiswa perantauan dari Sumatera Selatan. Sekaligus di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Di sini aku mau berbagi 3 tips rahasia yang aku terapkan. Gimana sih kok bisa Mondok sambil kuliah dalam waktu yang bersamaan? Apa tidak ribet? atau apa enggak susah gitu gabungkan. Terus gimana caranya biar itu bisa terlaksana atau bisa sesuai tujuan dengan baik dan bisa sukses gitu. Nah kan ini sebenarnya adalah tips oleh-oleh dari Pak Yai Fadlan Musyafa LCNE. Beliau adalah pengasuh di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo Semarang, dan beliau juga merupakan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Fadlul Fadlan yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Kalau kalian penasaran tentang profil dan siapakah beliau, kalian nanti bisa searching di Google ya. Kalian bisa baca siapakah beliau. Oke, kalau kalian penasaran apa sih 3 tips rahasia bisa mendapatkan kuliah? Oke, simak terus video ini dan jangan di skip ya. Yang pertama adalah manajemen waktu. Nah, kita dikasih waktu 1 kali 24 jam dalam sehari. Nah, itu sebisa mungkin digunakan dengan tepat guna. Artinya, ya kalau kita lagi di pondok, kita fokus dengan kegiatan yang ada di pondok. Nah, ketika ada di kampus ya kita fokus dengan perkuliahan gitu. Apabila nanti di kampus ada tugas-tugas kuliah, kan biasanya banyak banget nih. Aduh, tugas yang satu belum kelar, udah ada tugas yang lain. Nah, kalau bisa Jangan pernah menunda-nunda tugas itu. kalau misalnya tugas kampus itu bisa diselesaikan di kampus saat itu juga ya, maksudnya dari jam kuliah lah. Nah itu selesaikan, jangan bawa ke pondok, itu bisa bikin pusing biasanya. Tapi kalau memang itu sifatnya adalah tugas rumah, itu ya bisa dibawa ke pondok pesantren. Dan ketika nanti sudah kegiatan pondok sudah selesai, biasanya sih malam hari kayak gitu, sekitar jam 10, setengah 11 itu kegiatan di pondok pesantrenku itu baru selesai gitu ya. Nah setelah itu baru aku fokus sama tugas-tugas yang dari kampus. Itu semuanya kayak gitu. Jadi waktunya itu digunakan dengan baik, waktunya Kegiatan di pondok ya kegiatan di pondok, waktunya nanti ngaji ya ngaji, waktunya istirahat ya istirahat. Dan ketika nanti berada di kampus ya kita fokus sama kuliahnya, udah jangan dicampur adukkan kayak gitu loh. Kecuali kalau misalnya di kampus itu kan biasanya ada waktu istirahat, jeda jam istirahat, nah itu waktu sholat zuhur. Nah itu bisa kita gunakan untuk deres di masjid. Biasanya kan ada masjid kampus besar tuh, nah kan nyaman di sana. Nah di sana bisa digunakan untuk deres, bisa digunakan untuk bikin setoran bagi yang menghafalkan Al-Quran kayak gitu. Digunakan waktu dengan baik. Istilahnya tuh kalau bahasa Jawanya kayak gini. Wayai ngaji ngaji, wayai istirahat, wayai kegiatan, wayai kuliah ya kuliah gitu. Nah jadi digunakan waktu 1 kali 24 jam itu dengan tepat guna. Artinya Memang itu bukan hal yang sia-sia yang kita lakukan. gitu. Jadi kalau misalnya udah tepat guna, kita nggak akan pusing. Aduh ini tugasku belum selesai. Aduh ini juga gimana ya gitu. Tuh ya nggak akan kayak gitu karena memang udah di manage waktunya dengan baik. Next, tips rahasia yang kedua adalah manajemen prioritas. Gimana sih manajemen prioritas? Ya kita prioritas
ya, manajemen prioritas. Itu gimana sih? Gitu kan. Ya, jadi kita prioritaskan mana hal-hal yang penting kita lakukan terlebih dahulu, mana hal-hal yang tidak terlalu urgent gitu ya maksudnya. Nah, jadi kalau kita udah tahu, kita pilih mana hal-hal yang harus kita dahulukan, mana misalnya kita nugas atau kita bikin ngaji dulu. Nah, kita prioritaskan dengan, kita sesuaikan dengan waktunya itu gitu loh. Kan kita yang tahu saat keadaan itu mana yang lebih penting, biasanya kan kita tahu. Mana hal-hal yang lebih penting dilakukan terlebih dahulu, ya dilakukan terlebih dahulu. Jangan kok hal-hal yang tidak terlalu urgent malah kita lakukan terlebih dahulu, terus nanti ketika ada hal yang lebih urgent malah kita jadi keteteran kayak gitu. Nah, jadi kayak pengalamanku misalnya, ini ada tugas dari kampus, udah nanti deadline-nya jam sekian, tapi malah baru ngerjain hari ini, padahal kita bisa ngerjain hari-hari sebelumnya gitu kan. Nah, sama juga ketika kayak misalnya di pondok kita ada setoran ngaji. Nah, setoran ngaji pagi biasanya, ya kita jangan bikin ngajinya itu malamnya. Kalau bisa malamnya itu hanya buat melancarkan aja gitu loh. Nah, kita bikin ngajinya hari-hari sebelumnya, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, itu lebih bagus gitu. Artinya kita punya celengan lah di situ buat ngajinya gitu. Jadi kita nggak akan merasa berat gitu, udah mikir ngaji terus ada tugas kuliah pula. Nah, itu biasanya yang bikin pusingnya kayak gitu. Sekarang prioritas, jadi jangan juga menunda-nunda pekerjaan. Itu hal yang sangat gak baik sebenarnya, gak baik banget. Bisa membuat keteteran dan bisa jadi gak seimbang gitu loh pikirannya. Aduh, nanti Akhirnya jadi down dan aduh ini berat banget rasanya. Itu karena nggak melakukan manajemen prioritas, mana yang pekerjaan, mana hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana hal-hal yang dikerjakan setelah itu dia malah campur adukan, jadinya pusing kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Tips yang ketiga adalah manajemen taqarrub Allah. Apa sih itu taqarrub ilallah? Yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pusat dari manajemen yang awal tadi adalah ini, manajemen taqarrub ilallah. Kita sudah manajemen waktu, kita sudah manajemen prioritas. Nah, kita kunci dengan manajemen taqarrub ilallah. Karena apa? Karena pusat dari semua hal yang kita lakukan, kita dikasih hidup ini. Sebaiknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Supaya tambah berkah, supaya hati kita ditambah ketenangan setelah melakukan berbagai aktivitas itu tadi. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah semua aktivitas kita, kegiatan kita itu terasa ringan gitu, enteng aja gitu rasanya, nggak ada beban. 3 tips rahasia itu tadi menurut aku bener-bener efisien untuk kalian yang mau mondok sambil kuliah tanpa ribet, tanpa pusing, karena memang sudah tertata mulai dari waktunya, terus kita bisa prioritaskan mana pekerjaan atau mana hal-hal yang kita lakukan terlebih dahulu, mana yang diletakkan setelah itu. Kemudian juga kita taqarrub ilallah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, alangkah sempurnanya kalau kita sudah bisa melakukan itu dengan baik. Ya, sedikit-sedikit, tidak harus langsung bisa, tapi kita usahakan dengan 3 tips itu tadi, mondok kita, kuliah kita insya Allah bisa selesai dengan baik. Nah, butuh waktu untuk itu. Nikmatin aja prosesnya. Jangan terlalu dibuat beban karena sudah punya 3 tips itu tadi. Teman-teman, itu tadi 3 tips rahasia yang udah aku terapkan dan alhamdulillah itu sangat efisien. Kalau kalian mau mondok sambil kuliah bisa terapin tips itu tadi. Sebenarnya tips itu tidak hanya untuk kita yang mau berikinan mondok sambil kuliah, tapi di semua hal kita untuk menjadi sukses itu bisa menerapkan 3 tips manajemen itu tadi. Tips manajemen sukses yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku terus semangat untuk bikin video dan
Video pertama aku, jadi aku pokoknya masih belepotan kayak gini. Yes, pokoknya niatnya berbagi pengalaman gitu aja ya. Dan kalau kalian punya saran atau rekomendasi video yang bisa aku bikinkan ke kalian, silahkan komen di kolom komentar bawah. Oke, pada akhirnya terima kasih banyak kalian sudah mau menonton video ini, dan stay tune di video-video aku selanjutnya ya. Out of time.